Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ila akhir. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertama tentu kita menyampaikan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan hari ini kita bisa bekerja, bisa berkumpul bersama-sama, bisa beribadah bersama-sama, dan bisa mengisi masjid kita ini dengan kehusukan kita masing-masing. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang tidak bisa kita lihat dengan mata saat ini karena beliau ada di sisi Allah. Tapi dia hidup. Hidupnya di tengah-tengah orang yang beriman. Karena orang-orang beriman itu memegang wasiatnya, yaitu kitab Allah wa sunnati rasulih. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang kelak dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cita-cita tinggi bagi kita orang yang beriman. Setidaknya kita mampu, kita bisa melihat wajah Rasulullah dalam mimpi kita. Mudah-mudahan itu juga jadi hidayah bagi kita agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Karena itu melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib berpesan untuk diri sendiri dan kita semua. Mari terus kita tingkatkan nilai cinta kita kepada Allah. Cinta yang sesungguhnya, tanpa reserve. Atiullah wa atiur rasul. Karena Allah selalu memberikan cintanya kepada kita, tapi kitalah yang sering berkhianat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, kalau engkau ingin mendapatkan cintanya Allah, cintailah Allah itu sebagaimana aku mencintai Allah. Itulah pesan Rasulullah. Karena itu, bagaimana kita untuk mendapatkan cintanya Allah itu? Mari kita tingkatkan nilai iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, kemarin kita mengulang lagi proklamasi kemerdekaan. Sebagian besar kita mengatakan itulah hari merdeka. Tapi yang ingin kita tanyakan, apakah di hadapan kita atau apakah kita ini sudah merasa merdeka atau belum? Tapi setidak-tidaknya kita sedang berusaha, negeri ini sedang berusaha menjadi merdeka dan mampu berdiri di tengah kakinya sendiri, sehingga ia tidak terlilit dengan hutang,
ia mampu mensejahterakan rakyatnya, ia mampu untuk memintarkan rakyatnya. Tapi itu juga tidak menjadi kewajiban bagi negara secara seluruhnya. Tapi setidak-tidaknya kita sebagai personal, sebagai manusia yang diciptakan Allah yang sempurna, ada sebuah kewajiban yang disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah dirimu sepanjang engkau belum mau merubah dirimu sendiri. Sidang Jumat yang berbahagia, di dalam sebuah kehidupan dari masa ke masa, bila kita membaca sejarah kehidupan manusia sejak awal hingga hari ini, perubahan-perubahan fisik manusia, perubahan alam, dan betapa banyak kita menemukan peninggalan-peninggalan purbakala yang alamnya yang pernah dibangun oleh orang dahulu kemudian terendam oleh alam, dan kemudian ditemukan lagi barang-barang fosil baru. Bahkan ditemukan juga perhiasan-perhiasan yang bisa menjadi modal sebuah negara untuk membangun kembali negerinya. Perubahan-perubahan itulah yang dikatakan siklus dalam kehidupan. Allah mempergilirkan kehidupan manusia, mempergilirkan manusia. Kita harus berada pada satu posisi bahwa kita adalah yang terbaik, dan itulah yang Allah katakan al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Islam itu adalah yang terbaik, aturan yang paling baik dan yang terbaik. Maka tentulah kita berbanggalah, kita sebagai seorang muslim seharusnya kitalah yang memegang peran dengan kaidah-kaidah Qur'aniyah, kaidah-kaidah sabda Rasulullah atau sunnah, untuk kita tegakkan membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam perkembangan zaman ada seseorang yang kemudian mendapatkan Pulitzer Award, bernama Jared Diamond. Dia mengatakan untuk merubah, untuk menghancurkan suatu kaum, setidaknya dia bisa menunjukkan 3 hal yang perlu diterapkan, yaitu hancurkan tatanan keluarganya. Yang pertama dia mengatakan hancurkan tatanan keluarganya. Kita sering mendengar homo homini lupus di dalam kehidupan, bahwa setiap manusia itu menjadi serigala bagi manusia lainnya. Tapi Islam didasarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, harus tolong menolong sesamanya. Tentu adalah sebuah kontradiktif dalam dalil-dalil kehidupan manusia. Yang kedua, bagaimana cara menghancurkan satu kaum? Yang tanda petik yang kita ingin lihat adalah bagaimana meredam kemajuan umat Islam di dunia. Yang kedua adalah hancurkan pendidikannya. Artinya hancurkan pendidikannya, jadikan murid itu tidak hormat lagi kepada gurunya. Bayangkan, kita lihat kemarin di Bengkulu, seorang ayah mengketapel gurunya sehingga bola matanya pecah karena sang murid bertentangan dengan gurunya, tidak mau diajar disiplin. Kehormatan guru mulai dihilangkan kehormatannya. Padahal Sayyidina Ali pernah mengatakan, walaupun dia hanya mengajarkan 1 huruf saja, maka dia adalah gurumu, maka hormatilah gurumu itu. Yang ketiga adalah hancurkanlah keteladanan para tokoh. Banyak orang-orang yang pintar, ketika dia berani tapi dia takut untuk mengungkapkan sesuatu. Ketika dia berani menyampaikan pun dia sudah terancam dalam satu sikap. Nah,
inilah dalil-dalil yang dipakai pada akhir zaman, baik itu menghancurkan kelompok tertentu atau kelompok-kelompok lainnya. Metode ini dilakukan atas ide seorang yang mendapatkan Pulitzer Award yang bernama Jared Diamond. Karena itu di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Maka bagi kita adalah orang Islam, seharusnya lah ia mau untuk bersuara, melakukan sebuah perubahan dan perbaikan dari ketimpangan-ketimpangan yang dia dapatkan dalam lingkungan kecilnya maupun dalam lingkungan luasnya. Setidaknya dia mulai dari rumahnya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dia mulai dari rumahnya. Bukankah kita menginginkan sebuah kemerdekaan yang kita dapatkan dari sebuah proses perjuangan bertahun-tahun dari para ulama, orang-orang yang mengorbankan jiwa raganya dan hartanya untuk membebaskan dari segala ketertindasan, keteraniayaan pada saat itu. Alhamdulillah, semuanya dikatakan dengan berkat rahmat Allah. Maka bagi kita umat Islam, berpegang kalimat Allah ini haruslah menjadi pedoman yang pertama. Bertakwa kepada Allah, bukan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pondasi dasar. Maka bagi setiap orang yang beriman, fadhkuruni azkurkum waskurili wala takfurun, maka dia hendaklah selalu mengingat Allah dimanapun dia berada. Entah dia berada di pasar, entah dia berada di kantor, entah dia berada di rumahnya atau tempat di jalan dan sebagainya. Allah tidak pernah hilang dari dalam hatinya. Karena itu apa yang kita lihat sekarang dari proses ini, sebuah proses kemerdekaan, tentu yang ingin didapatkan adalah kebahagiaan. Itulah yang menjadi doa kita dalam setiap sholat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai yang menciptakan langit dan bumi, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan berikan pula kami kebahagiaan akhirat. Bagaimana kita mengukur sebuah kebahagiaan dalam kehidupan? Walaupun banyak versi melakukan sebuah penelitian bagaimana kebahagiaan sebuah bangsa, bagaimana kebahagiaan sebuah keluarga, tapi setidak-tidaknya Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita. Tapi semua yang dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan itu harus didasarkan kepada niat yang sempurna. Harus didasarkan kepada niat yang sempurna. Kita mengenal di dalam sebuah pelajaran, di dalam pelajaran kita ada yang namanya azam, kemauan. Ada yang namanya juga niat. Dan Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatanmu itu tergantung kepada niat. Dan itulah menjadi dasar seluruh perbuatan amal ibadah setiap manusia, tergantung kepada niatnya. Salat tanpa niat tidak ada hasilnya. Dari sinilah kita mengambil kesimpulan apakah kita sudah bahagia di ujung kita menjalankan apa yang diperintahkan atau apa yang dijalankan dalam kita beribadah. Maka Allah telah memberikan segala macam konsepnya dalam Al-Quran, bahwa proses penciptaan alam semesta tidak ujuk-ujuk jadi langsung, tapi melalui sebuah proses di manage, ada manajemennya. Maka mari kita meletakkan bahwa niat ini pada proses planning kita, perencanaan kita. Sering kita mengatakan ujuk-ujuk bahwa kita sholat langsung niat nawaitu usolli fardhu zuhri arba'ata rakaat.
Apakah itu niat? Maka dalam konsep kita menata sebuah hasil yang kita inginkan atau kebahagiaan yang kita inginkan, maka harus kita tata dari awal. Apa yang kita inginkan bila kita mengerjakan sholat yang panjangnya lebih kurang 10 menit, baik secara sendiri maupun berjamaah, apa yang kita inginkan setelah itu? Apakah setelah itu ada hasilnya, ada evaluasinya? Maka bila ada hasilnya, maka perencanaannya berhasil. Maka ketika orang mengelola memanage sebuah usaha, maka dia harus memiliki rencana niat dan perencanaan yang matang. Maka setiap hasil yang didapatkan adalah tergantung dari rencananya. Tidak cukup dengan hanya sekedar ucapan yang dia sampaikan pada awal ibadah dia. Sama halnya kita mengatakan kita datang ke masjid ini untuk melakukan ibadah Jumat. Apa rencana kita? Kita memilih tempat masjid yang lain. Mengapa kita memilih tempat yang lain? Apa rencana kita untuk di tempat masjid yang lain? Apakah hasilnya bisa kita dapatkan? Maka sia-sialah sebuah perencanaan niat bila hasilnya tidak kita dapatkan. Bahkan itulah yang dikatakan dalam proses hijrah dalam kehidupan kita. Perbuatan yang kita lakukan hari ini apabila sama hasilnya dengan yang kita rencanakan saja, itu hasilnya masih rugi. Maka seharusnya dia harus mendapatkan lebih dari apa yang dia rencanakan. Maka dari itu seseorang ahli, seorang profesor mengatakan ada setidaknya 4 alasan orang ingin mendapatkan sebuah kesuksesan dalam hidupnya. Yang pertama, adanya kemauan. Di dalam kalimat umumnya azamnya ada, tapi Rasulullah SAW menguatkan innamal a'malu binniyat. Tapi bukan hanya kemauan, tapi perencanaan yang kuat. Membuka toko, membuka usaha, melakukan pernikahan, mau sekolah, kita harus memiliki perencanaan sejak sebelum kita berangkat. Termasuk salah satunya, tidak cukup hanya nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Tidak cukup 1 bulan kita melakukan Ramadan, tapi setidaknya apa yang kita hasilkan. Maka niat tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi patut kita lakukan dengan implementasi yang kuat, dengan perencanaan ataupun keinginan-keinginan yang kita inginkan. Dan Allah membuka surganya, Allah membuka apa yang diinginkan oleh hambanya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, buatlah rencana sebanyak-banyaknya kepadaku, asal yang engkau lakukan sesuai menurut rencanaku, kata Allah. Dan itu dibuktikan oleh para ulama-ulama dahulu, hasilnya sangat memuaskan. Dan hari ini pun kita masih menggunakan ilmunya. Al-Khawarizmi contohnya, Ibnu Sina contohnya. Dia tidak cukup hanya sekedar niat, tapi ada keinginan dia untuk memandang jauh ke depan agar bisa diikuti oleh para umat. Karena itu kemerdekaan yang kita dapatkan, bangsa kita setidaknya tidak hanya cukup memeriahkan dengan panjat pinang atau gigit makan kerupuk kemeriahan-kemeriahan di masyarakat kita, tapi mari kita lihat bagaimana nasib pendidikan anak-anak kita saat ini. Adakah tanggung jawab para ayah anak kita bisa mendapatkan prestasi yang terbesar? Adakah keputusasaan seorang ayah karena anaknya tidak bisa sekolah dan tidak berusaha mencarikan beasiswa ataupun orang yang membantu? Kita sangat sayangkan, karena harus kita ingat, anak yang kita dapatkan adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu satu sikap yang perlu kita tanamkan dalam diri kita saat ini adalah bagaimana untuk meraih sebuah kebahagiaan. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah.
Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mari kita bersyukur. Kalau engkau bersyukur bahwa semua itu adalah diatur oleh Allah, maka energi bahagia itu adalah energi positif dalam pandangan hidup kita. Kita tidak memandang yang lain negatif, tapi semuanya positif. Itulah kehendak Allah. Yang kedua adalah untuk meraih kebahagiaan, mari kita bangun silaturahim, persatuan tidak melihat namanya golongan, tidak mengenal namanya Salafi, tidak mengenal namanya Muhammadiyah, tidak mengenal namanya NU, tidak mengenal lainnya. Semuanya satu kata, karena Allah. Bukan karena ataupun juga bukan karena oleh-oleh, tapi karena Allah. Yang ketiga adalah mari kita bangun kebahagiaan dengan kita bersedekah. Walaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, dalam surat Al-Munafikun. Bukankah orang-orang yang sudah mati itu ingin minta hidup kembali? Apa katanya? Ya Allah, kembalikan aku ingin bersedekah. Sedekah jangan kita tafsirkan dengan hanya sekedar uang atau harta. Bukankah kita menyingkirkan batu di pinggir jalan yang pecah karena buat mencelaka orang, kita itu adalah sedekah. Semua amal kebaikan itu adalah sedekah, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Tersenyum pun juga adalah bagian daripada sedekah yang kita lakukan. Karena itu mari kita bangun persatuan ini dengan melakukan perubahan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka hendaklah kalian mau berubah mengikuti apa yang diatur oleh Allah, niscaya Allah akan merubah kehidupanmu. Yursilis sama alaikum midrara, dan Allah akan turunkan rahmatnya dari Allah dengan seperti hujan yang turun dengan derasnya. Begitu pula dalam surat An-Nisa ayat 106, wastaghfirillah innallaha ghafurur rahim. Berubahlah engkau kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah dengan jalan, yuk kita baca kembali Al-Quran, kita pahami dan kita amalkan, walaupun satu ayat satu hari. Insya Allah Allah akan membukakan jalan kita kepada jalan yang diinginkan dan kebahagiaan yang dianugerahkan, karena Allah wallahu alimun bima fis sudur. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang berbahagia, di khutbah kedua ini sebelum kita berdoa bersama-sama, semoga kita memperoleh sekembali dari masjid ini merasakan rasa bahagia, bahwa bahagia itu sederhana. Sederhananya adalah bersyukur pada Allah terhadap kehidupan yang diberikan kita hari ini. Allah tidak pernah lalai untuk memberikan rezeki kepada yang diinginkan, karena rezeki itu tidak terhingga. Bila kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Dan yang kedua yang paling penting adalah bila kita tidak diinginkan, bila kita tidak ingin kita hilang kemerdekaan kita secara personal ataupun secara kelompok atau secara bernegara, mari kita kuatkan persatuan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, persatuan yang didasarkan kepada menegakkan kalimat Allah dengan memberikan afsus salam wa itmut ta'am,
dengan menebarkan rasa damai kepada saudara-saudara kita, bukan dengan berfirqah-firqah. Mari kita ikatkan tangan kita. Yang kaya mendermakan, yang berilmu tidak sombong, yang miskin kita bangkit untuk maju. Dan tentunya yang ahlinya, mari kita rajut persatuan ini dengan sebaik-baiknya. Masjid adalah tempat kita membangun persatuan dengan niat karena Allah, dan tidak hanya tiba-tiba kita melakukan sesuatu tanpa rencana yang tersusun oleh yang rapi. Itulah yang disinyalir oleh Rasulullah. Boleh jadi kaum yang sedikit bisa meruntuhkan kaum yang banyak, karena kaum yang banyak tidak memiliki rencana yang matang atau niat yang sempurna di antara mereka. Persatuan itulah yang paling penting di antara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afaa ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubuna ala dinik. Ya Allah, jadikan kami rasa bersyukur kepadamu ya Allah atas kemerdekaan yang Engkau berikan kepada negeri kami yang telah berusia 78 tahun. Berikan kekuatan persatuan kepada umat Islam agar tetap langkah yang sama membangun negeri. Jauhkan di antara mereka perbedaan-perbedaan, tapi dekatkan kepada mereka persamaan-persamaan yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami untuk dapat belajar yang sebaik-baiknya agar mereka kelak menjadi pewaris yang sempurna untuk mengangkat agamamu, untuk menjalankan kebaikan di negeri kami ini. Sungguh ya Allah, mereka-mereka itulah anak-anak kami yang akan meneruskan cita-cita kami. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Berikan kedua orang tuanya rezeki yang halalan thayyiban, agar apa yang mereka makan adalah nilai-nilai yang halal dan thayyib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.